Shalom pendalaman Alkitab Kliris Syair. Hosea 11 disadur dari santapan harian. Ayat 1-12. Memahami kasih Tuhan. Hadiah dari Tuhan untuk kita melalui kehidupan Hosea adalah dengan Hosea menjadi personifikasi Tuhan dan cintanya kepada Israel yang tidak taat. Kita jadi sangat terbantu memahami betapa besarnya cinta Tuhan kepada Israel yang begitu tidak layak mendapatkannya. Pemahaman itu cukup mudah kita dapatkan ketika kita menempatkan diri sebagai Hosea, pria baik-baik yang mencari dan menikahi perempuan nakal, dan alih-alih perempuan nakal itu bersyukur atas perbaikan statusnya. Ia malah menjadi-jadi. Toh Tuhan tidak kurang sabar seperti Hosea yang tidak mencampakkan Gomer waktu perempuan itu menjual dirinya bahkan setelah menjadi istri Hosea. Gomer 3 kali mengandung. Di ayat 3 dikatakan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Tapi di ayat 6 dan tidak dikatakan baginya. Nampaknya Loh Ruhama dan Loh Ami bukan anak Hosea, melainkan anak dari hubungan Gomer dengan pria-pria lain. Ketegangan hubungan Tuhan dengan Israel tergambar dari nama anak-anak Gomer, juga dari seluruh jalinan hubungan Hosea dan perempuan nakal ini. Tuhan sudah sangat geram, tetapi hubungan cinta kasih itu tidak bisa diputus begitu saja. Di ayat 10-12, Tuhan menjanjikan satu masa depan yang indah, satu hari ketika orang Israel akan bertobat dan Tuhan tetap menanti dengan setia. Hari Israel 10 adalah hari di mana Tuhan menuai apa yang Dia tabur sebelumnya. Sebab kata Israel memiliki 2 makna dan Tuhan menggunakannya sebagai titik tolak pembaruan hubungannya dengan Israel. Begitu pula Ami dan Ruhama, mereka yang dulu bukan siapa-siapa, kini menjadi kesayangan, yang dulu tak disayang dan bukan umat, kini menjadi kesayangan dan umat. Pada tahap mana hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Pada paruh pertama kah atau yang kedua? Jika kita belum berdamai dengan Tuhan, sambutlah panggilannya. Ia masih sabar menanti kita. Jika sudah, resapilah betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita dan berikanlah yang terbaik dalam diri kita untuk membalas cintanya. Hosea 12 disadur dari santapan harian. Pertolongan di luar Allah sama dengan sia-sia. Pada pasal ini Hosea kembali merinci dosa-dosa bangsa Israel, kebohongan, penipuan, melarikan diri dari Allah, dan mengharapkan pertolongan dari kekuatan lain seperti Asyur dan Mesir, sama halnya dengan mengabaikan Allah. Ia tidak hanya meninggalkan Allah, tetapi juga mengikat perjanjian dengan bangsa Asyur dan Mesir, ayat 2, yang kemudian justru akan menelan mereka. Artinya sikap dan tindakan Israel ini tidak hanya telah membatalkan perjanjian dengan Allah secara sepihak, tetapi juga Israel telah mengabaikan syarat-syarat perjanjian dengan Tuhan yang telah disepakati, yaitu pertama, Israel dengan cara tidak bertanggung jawab telah melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai umat Allah. Kedua, demi kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan Allah, Israel rela melaksanakannya syarat-syarat perjanjian dengan Asyur dan Mesir. Sebagai bangsa seharusnya kita bisa belajar dari pengalaman Israel dengan Allahnya dalam sejarah bangsa itu. Israel juga mengalami krisis
multidimensi seperti kita. Agaknya usaha-usaha perbaikan bersifat politis, ekonomis, dan sosial saja tidak cukup untuk menyelamatkan bangsa Israel dari krisis multidimensinya. Kata kunci yang mestinya dapat menyelamatkan mereka dari krisis multidimensi waktu itu ialah pengajaran Tuhan. Ketika mereka mengabaikan pengajaran Tuhan itu, maka mereka pasti menuai kebinasaan. Persoalannya dengan bangsa kita ialah apakah segala usaha baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial yang telah dirintis saat ini sudah merupakan usaha yang cukup untuk menyelamatkan kita dari krisis multidimensi bangsa ini? Tentu saja tidak. Bangsa ini juga harus belajar dari kebaikan, keadilan, dan kebenaran Allah yang tentu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang baik. Artinya kita harus memiliki nilai-nilai luhur seperti kejujuran, ketulusan, kesediaan untuk berkorban, menghargai nilai-nilai luhur kemanusiaan, tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok dan lain-lain. Hosea 13 disadur dari santapan harian. Kebebalan melebihi binatang. Yesaya pernah mengungkapkan kebebalan Yehuda seperti ini. Lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungannya, tetapi umat Tuhan tidak mengenal Tuhannya. Yesaya juga berkata ibarat anak nakal yang sudah dipukul berkali-kali di sekujur tubuh, tapi tidak bertobat-tobat juga. Mau dipukul di bagian mana lagi yang belum luka? Hal yang sama berlaku atas Israel. Kesombongannya membuat ia merasa tidak perlu bertobat. Bahkan ia tidak merasa perlu Tuhan. Bodohnya ia membuat berhala ilah palsu lalu menyembahnya. Menolak Allah sejati demi menyembah yang palsu, betapa bebalnya. Padahal Tuhan sudah menjadi penolongnya saat ia hadir dalam panggung sejarah dengan menebusnya dari perbudakan Mesir dan membimbingnya dalam perjalanan di padang gurun. Sesaat mereka seakan mengenal dan mengikuti Tuhan, tetapi lalu mereka melupakan Dia. Pendurhaka mereka harus dibayar mahal. Allah bagaikan singa atau macan tutul atau beruang mengintai untuk memangsa mereka. Israel merasa tidak perlu Tuhan, maka sekarang mereka harus menghadapi Tuhan sebagai musuh. Tak seorang pun yang dapat menolong mereka. Ini sebenarnya dosa lama. Dulu ketika mereka meminta raja kepada Samuel, mereka sedang menolak Allah sebagai raja mereka. Maka walaupun mereka mendapatkan seorang raja untuk memimpin mereka, raja tidak dapat menolong mereka menghadapi tantangan murka Allah yang siap menghukum mereka habis-habisan. Menjelang akhir khotbah-khotbah Hosea, semakin santer dengan pembongkaran dosa-dosa Israel. Israel ternyata sejak awal hidup mereka telah terus-menerus berulang-ulang menyakiti hati Tuhan dengan penolakan dan pengkhianatan mereka. Apalagi yang bisa diharapkan mereka selain menerima ganjaran setimpal. Kalau kitab Nabi Hosea diakhiri di sini, rasanya pantas sekali. Akan tetapi jangan lupa, Tuhan bukan seperti yang dipikirkan manusia. Dia boleh keras dan tegas dalam penghukumannya. Dia juga penuh kasih kepada umat ciptaannya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.